Selamat pagi, sahabat rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Bapak Supraja. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang tema globalisasi, subtema globalisasi dan manfaatnya. Baik, sahabat rumah belajar, apa sih itu globalisasi dan manfaatnya? Mari kita pelajari materi berikutnya. Sebelum masuk ke materi, sahabat rumah belajar, kita harus tahu dulu kompetensi dasar apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kedua, menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Indikator pencapaiannya yaitu sahabat rumah belajar diharapkan nanti setelah pembelajaran dapat mengidentifikasi informasi penting dalam teks dan menjelaskan manfaat sumber alternatif energi listrik. Nah, apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu bisa terjadi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari beberapa. Salah satunya yang pertama adalah pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi, dan simpulan. Apa sih pernyataan umum? Pernyataan umum adalah berisi tentang kejadian-kejadian yang ditulis oleh penulis. Sedangkan deretan penjelas yaitu menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Pastinya di mana? Dijelaskan di sana. Interpretasi di sini adalah opini dari penulis tentang perspektif kejadian yang sudah terjadi berdasarkan data. Yang terakhir adalah simpulan. Materi yang selanjutnya, sahabat rumah belajar, yaitu tentang energi alternatif. Apa sih energi alternatif itu? Energi alternatif adalah energi yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber energi alternatif dalam kehidupan manusia. Salah satu contohnya yaitu energi matahari, energi angin, energi air, energi nuklir, energi biomasa, dan banyak lagi. Dampak energi alternatif itu ada dua, dari segi positif dan negatif. Yang pertama kita akan bahas dari segi negatif. Dari segi negatif, yaitu kurang efisien, biaya awal instalasi cukup tinggi, energi alternatif juga kurang bisa diandalkan karena tergantung pada alam, contohnya matahari. Kalau matahari terjadi mendung, ya kita tidak bisa menggunakan energi matahari. Itulah faktor apa. Sedangkan segi-segi positif bersifat ramah lingkungan, energi alternatif merupakan energi yang terbarukan, yang mana sumber energinya tidak akan terjadi kelangkaan. Nah, sahabat rumah belajar, tadi sudah bersama Bapak mempelajari tentang globalisasi, subtema globalisasi dan manfaatnya, agar Bapak lebih mengetahui seberapa kemampuan dari sahabat rumah belajar bisa mengikuti pembelajaran Bapak, maka Bapak adakan post-test. Mari kita coba untuk post-test. Yang pertama, energi yang terkandung dalam bahan radioaktif dapat diolah menjadi energi listrik. Apa jenis pembangkit tersebut? Ingat, bahan radioaktif. Berarti nuklir. Benar, ya, jawabannya benar. Soal yang kedua,
Contoh energi alternatif yang dapat menghasilkan listrik adalah apa tadi yang sudah kita bahas? Tentunya matahari. Benar sekali. Ketiga, teks eksplanasi bersifat menjelaskan peristiwa yang sedang terjadi beserta sebab akibat. Ya. Pernyataan tersebut merupakan teks eksplanasi. Apa? Yaitu bersifat tujuan, merupakan tujuan ya. Selanjutnya, bentuk lain teks eksplanasi dapat kita temukan dalam apa tadi? Teks eksplanasi berisi tentang fakta-fakta kejadian. Berarti bisa kita temukan dalam laporan percobaan. Betul sekali. Nah, ini sumber belajar yang Bapak ambil ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut untuk memperdalam materi pembelajaran. Anak-anak khususnya sahabat rumah belajar bisa mempelajari sistem asesmen kompetensi minimum yang dapat sahabat belajar akses di halaman pusmanager.kemendikbud.go.id/akm. Nanti sahabat rumah belajar bisa belajar banyak di sana soal-soal asesmen kompetensi minimum